Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Itu bisa kalian lihat atau buka di halaman 222. Nah, di situ bisa kalian baca pengertian fungsi kuadrat itu apa gitu ya. Secara sederhana, fungsi kuadrat adalah fx sama dengan x-nya berpangkat 2 gitu ya. Dan diikuti setelah itu variabel x dan bilangan biasanya gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat. Nah, ini ada sebuah bagian yang B, sketsa sederhana grafik fungsi kuadrat. Nah, itu ya, kita harus mensketsakan atau menggambarkan ya secara sederhana grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti contoh bisa kalian lihat. Nah, contohnya. Oke, nah. Oke. Nah, lukislah grafik gitu ya. Lukislah grafik fungsi fx gitu. X kuadrat kurang 4x tambah 3 untuk gitu ya. X-nya itu gitu ya. Bacanya dari X yang tengah ya. X-nya itu lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kita bacanya dari X. Jadi mundur dia dari bacanya dari kanan ke kiri. X lebih besar min 1. Nah, setelah itu X-nya ini biasa normal bacanya. X lebih kecil sama dengan 5. Berarti batasnya itu dari min 1 sampai 5 gitu ya. Bagaimana caranya kita coba lihat. Jawab. Yang pertama itu ada beberapa poin yang harus kita apakan, kita lewati. Yang pertama, menentukan beberapa pasangan koordinat titik X dan fx-nya. Fx-nya itu biasanya kita simbolkan dengan Y ya. Berarti X-nya itu sama Y-nya itu titiknya, koordinat pasangannya itu yang mana-mana aja. Nah, dengan membuat tabel. Nah, kita lihat tabelnya. Oke. Sebentar. Setting sebentar. Oke, nah itu ya. Nah, ini tabelnya. Nah, tabelnya tadi kan dimulai X-nya itu kan dari min 1 sampai 5. Berarti ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan si nilainya itu gitu. Kita tahu tadi berapa? X-nya itu berapa? Bapak tuliskan di sini aja lah. X kuadrat kurang 4X tambah 3 gitu. Ya kan? Itulah fungsinya. Nah, kita ganti fungsinya dengan min 1. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 pangkat 2. Berapa? Min 1 pangkat 2? 1. Positif ya. 1 dikurang 4 gitu ya. 4. Ini min 4. Min 4 kali min 1. Kita ambil yang ini dulu ya. Nah, biar nggak bingung. Yang ini dulu kita kerjain sebagai contoh. Ini tadi jadi 1. Ya kan? Min 1 pangkat 2 jadi 1. Kurang 4 gitu ya. Atau min 4 kali X. Nah, min 1. Min 4 kali min 1. Positif 4 gitu ya. Positif 4. Gitu ya. Baru ditambah 3. Maka didapatlah hasilnya 8. Gitu ya. Maka didapatlah hasilnya 8. Nah, begitu juga kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian masukkan gitu ya nilainya. Si X-nya kamu ganti 0, ganti 1 X-nya, ganti 2 X-nya, ganti 3, ganti 4, ganti 5 nilai X-nya. Itu kalian bikin di kertas lain gitu ya, di buku lain atau di kertas sile-sile berapa hasilnya. Nah, setelah dapat nilai X-nya dan si nilai fx-nya atau nilai y-nya, maka udah bisa kita bikin pasangan berurutan gitu ya, atau pasangan koordinatnya. Menggambar titik. Nah, ini min 1 sama 8, 0 sama 3, 1 sama 0, 2 sama min 1, 3 sama 0, 4 sama 3, dan 5 sama 8. Nah, X-nya duluan ya. X-nya dulu yang atas dulu, baru yang bawah. Diikuti sama yang bawah pasangannya. Oke, saya rasa bisa. Nah, terus yang ketiganya, menghubungkan titik-titik pada gambar tersebut dengan sebuah kurva mulus. Nah, mulus ya, kayak kulit jadinya. Nggak ya, ini maksudnya kurvanya itu berbentuknya itu nanti cantik gitu ya. Artinya cantik itu nah gini gitu deh, secara bentuk kurva gitu. Artinya kurvanya tuh nggak gerenjel-gerenjel atau nggak bengkok-bengkok, nggak peot-peot gitu ya. Usahakan dia cantik gitu. Gitu ya, lintasannya itu cantik. Nah gitu ya, menghubungkan titik-titik pada gambar tersebut dengan sebuah kurva mulus, hasilnya tampak pada gambar gambar 5 ini ya, gambar 5, 3, 6. Nah, setelah itu kalian jabarkan. Yang A, daerah asal fungsi tersebut adalah ini, kan? Daerah DF. Daerah asal fungsinya itu ini. Nah, X gitu ya. Ini bisa dibaca kurung kurawal X, garis panjang ini di mana X lebih besar 1
X lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil 5. X elemen real gitu ya. X-nya itu elemen bilangan real. Oke. Nah, sekarang yang B, daerah hasil fungsinya. Daerah hasil fungsinya yang mana? Nah, itu yang tadi. Yang bisa kita bahas tadi ya. Dari 8 sampai 8 gitu ya. Nah, dari 8 sampai 8. Tapi kita lihat bilangan terkecilnya berapa? Bilangan terkecilnya min 1. Yang terbesarnya itu adalah 8 gitu ya. Berarti dia min 1 sama 8. Maka Y-nya itu, nah kan ganti dia berubah jadi si Y. Nah, Y-nya itu fx tadi ya. Nah, maka si Y-nya itu lebih besar 1 sampai dengan 8. Nah, kalau ditanya 1 sama 8 itu min 1-nya ya tengah aja dari sini. Bilangan terkecilnya min 1, 8 gitu ya. Yang negatifnya. Tergantung gitu ya, bisa beda-beda. Nah, sekarang yang C, buatlah 0 fungsi itu adalah X sama dengan 1. Dan X sama dengan 3 sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 1,0 ini ya. Dapatlah dia titik potongnya itu 1,0 ini tadi gitu. Cuma harus kita gantikan dulu X-nya itu, fungsinya itu kita ganti dengan 0, maka dapatlah X-nya 1 dan 3 gitu ya. 1 0 gitu ya. 1 0 dan 3 0 sebetulnya gitu dia. Nah, persamaan sumbu simetrinya X-nya sama dengan 2 gitu ya. X-nya sama dengan 2. Ini sumbu simetri. Artinya perpotongan tengahnya itu ya, kita dapatlah 2 gitu ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri aja dari gambarnya, itu nanti udah ngerti itu. Cuma gambarnya nanti harus sejajar ya. Kalau bisa sih di buku petak-petak boleh gitu ya. Artinya skalanya itu sama, jangan panjang pendek. Setiap ini satunya bisa sampai atas, nanti duanya pendek, tiganya pendek, empatnya atas lagi jauh. Skalanya beda-beda gitu panjang jaraknya. Nah, itu dapatlah persamaan sumbu simetrinya X-nya sama dengan 2 ini. Pas tengahnya ya, potong tengahnya pas gitu ya. Nah, setelah itu E, nilai minimum fungsi tersebut adalah min 1 gitu ya. Min 1 berarti titik puncaknya itu tadi dapatnya 2, ujungnya itu adalah min 1 untuk Y-nya. Y-nya maka didapatlah min 1. Nah, gitu ya. Yaitu untuk X-nya sama dengan 2. Ini tadi. X-nya 2 berarti min 1 dan 2. Titik puncak minimum fungsi itu adalah 2 min 1 gitu ya. Nah, oke. Jadi puncaknya itu, titik puncaknya itu karena dia di bawah jadi biar bernilai minimum. Kalau atas dia rupanya ke atas jadi maksimum. Jadi puncak minimumnya itu dapatlah 2, min 1 gitu. Dah. Oh, Bapak gini kan sedikit. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, gitu aja dulu, coba-coba dulu ya. Nah, tugasnya tetap sama, Bapak suruh. Coba Bapak bedai fungsinya aja. Nah, tugasnya tetap sama ya. Nah, cuman fungsinya Bapak ganti. Tugasnya fx-nya sama dengan gitu ya. Tetap sama x kuadrat gitu ya. Di sini Bapak bikin tambah 3x gitu ya. Dikurang 4. Nah, gitu saja. Ininya juga sama. Ininya sama ya, sama saja. Nah, berapakah hasilnya? Gambarkan menurut pola yang udah dibikin. Ya kan, tadi dari poin 1 sampai dengan poin 3 tadi ya. Oke, sama gambarnya. Dah, itu aja dulu. Bapak sudahin, jangan lupa dikumpul, dikerjakan yang bagus, yang rapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.